Shalom warga kerajaan, untuk mengerti spiritual gifts kita bisa melihat dalam kehidupan daripada raja pertama Israel, Saul bin Kish. Saul mulai ceritanya dia kehilangan yaitu 2 ekor keledai dan diperintahkan ayahnya yaitu untuk mencarinya. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu mesti taat pada orang tua. Sampailah dia yaitu kepada seorang pelihat. Dulu Nabi dipanggil pelihat ya, yaitu Nabi Samuel. Dan dia mengalami diurapi saudaraku. Tapi diurapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai raja. Sebetulnya Nagid. Nagid itu commander, urapan komandan. Karena yang untuk raja sudah direncanakan Tuhan. Dia ketemu seorang anak muda bernama David. Tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu Saul diurapi. Dari ordinary jadi extraordinary. Kata Samuel, engkau akan bertemu dengan seseorang yang memberitahu keledai sudah ditemukan. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Yang paling utama manusia itu kehilangan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu akan dikembalikan. Karena itu mahkota daripada manusia. Yang kedua, dia akan bertemu dengan 3 orang yang membawa 3 roti dan 2 buyung. Dan memberikan pada kepada Saul, yaitu 2 ketul roti. Dia akan mengalami yaitu favor. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami favor. Dalam hidup saya, begitu banyak favor yang saya alami from favor and goodness and kindness of God. Kemudian dia akan bertemu dengan serombongan pemuji Tuhan, serombongan nabi. Dan disitulah dia akan bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bahasa roh. Bahasa roh pun terjemahan keliru, itu glosalalia, karunia lidah. Tapi lebih daripada itu, shall prophesy. Dan kita melihat bagaimana kalau orang diurapi Tuhan, dia punya keberanian. Dia pergi yaitu ke tempat di mana markas besar daripada tentara Filistin. Kita tahu Saul bukan seorang pemberani. Ketika yaitu pemilihan raja yang diminta oleh rakyat, dia sembunyi di antara barang-barang. Mungkin saudara itu tidak berani maju ke tampil dan berbicara, the Lord will change you into another man. Dan bukan cuma itu, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan firman Allah berkata, he was changed into another man. Dia menjadi manusia yang lain. Ini gambarnya pada perjanjian baru. Ketika yang lama sudah berlalu, kita manusia baru. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Yang sebelum saya ketemu Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan teman-teman saya ya, teman kuliah, teman-teman mulai kecil. Ini betul si Arifin katanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengubah hatinya menjadi yang lain. Firman Allah berkata, kita diberi hati yang baru, spirit yang baru, kita akan disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Biar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karunia-karunia itu tidak usah saudara cari. Itu akan datang kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maria adalah seorang perawan. Dan 144.000 pemuda dari Israel, dari suku-suku Israel. Di dalam Wahyu pasal 14, mereka menyucikan diri sebagai perjaka. Dan nama daripada Allah ada di dahinya. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya tekankan lagi apa yang saya sampaikan dalam pesan waktu Natal dan Tahun Baru. Pertama surrender. Yang kedua separate. Yang ketiga baru serve the Lord. Lakukan itu. Be separated unto the Lord. Dan setelah akan mengalami hatimu diubah jadi baru. Engkau jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan jadi komandan. Di dalam jadi pemimpin. Urapan pemimpin saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa urapan raja cuma diberikan pada David. Gambaran dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Kesempatan yang berbahagia pada saat ini kita bersama-sama boleh kembali datang kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Dalam setiap langkah kami, Engkau selalu ada. Bahkan saat ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat. Kami melepaskan berkat buat kota kami Bondowoso. Salam atas kota kami Bondowoso. Diberkati Bondowoso. Diberkati masyarakat Bondowoso. Diberkati pemimpin-pemimpin kota ini. Karena kami percaya
Mereka adalah pilihan yang Engkau sudah tentukan atas kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kota ini menjadi kota yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga melepaskan berkat Tuhan. Kami sepakat melepaskan berkat buat Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa ini dengan rasa takut, hormat dan gentar akan Tuhan. Karena kami percaya lewat pemimpin-pemimpin bangsa ini, bangsa Indonesia semakin dibawa maju bertumbuh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat senior pastor kami, Bapak Timotius Arifin. Kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Herman Lipi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati beliau-beliau ini Tuhan, yang dengan pengurapan yang baru, dengan pewahyuan yang baru, dengan hikmat, marifat yang baru Tuhan. Untuk boleh membawa kami dipersiapkan, dipertunangkan menjadi perawan yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karenanya berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-hamba-Mu ini. Berkati Tuhan keluarganya, istri, anak-anaknya. Berkati pelayannya, dimanapun beliau berada melayani. Kami percaya tangan Tuhan yang akan meneguhkan, tangan Tuhan yang akan menopang, tangan Tuhan yang akan menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau siap melawat kami lebih lagi. Engkau siap memberkati kami lebih lagi. Engkau siap mencurahkan kuasa-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Yang kami percaya saat ini Tuhan, bahwa Engkau hadir. Engkau membawa sesuatu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau yang terindah Tuhan. Engkau yang termulia di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. kasih-Mu yang terbesar, tiada pernah Kau ingat kesalahanku. Sebab hidup kami telah Kau tebus Tuhan. Hidupku telah Kau tebus dengan darah Yesus yang kudus. Hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Ku bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah di hidupku.
sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja. Haleluya. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib. You are my awesome God. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Your God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita luar biasa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yang benar. Amin. Tuhan kita luar biasa. Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin
Kau gunung batuku, gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun kuasa Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar, katakan yang benar, yang benar. Yeay, haleluya. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Sebab Dia Tuhan yang benar, yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sebab Dia tidak pernah jemu-jemu ada bersama kita. Amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu Tuhan, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yeay, haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada
sahabatku, kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin, haleluya. Katakan Yesus, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah temu-temu di sisiku. Kau sumberku, aku, oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku, oh, Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang tak pernah temu-temu di sisiku. Kau sumberku, aku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Yeay, haleluya. Sorak-sorai buat sahabat kita yang setia. Haleluya. Sebab dia ada buat kita, amin. Dia setia menolong kita. Dia selalu menjaga kita. Bahkan musim pun tidak dapat menghalangi penyertaan Tuhan. Walaupun musim berganti, percaya dan pegang teguh janji Tuhan bahwa dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu Kau menjaga kami Tuhan, peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kita naikkan pujian dari awal. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan
Katakan Tuhan selalu menolongku. Sore bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau senantiasa ada beserta di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati musim kehidupan kami. Kami tahu janji-Mu, iya dan amin bagi kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Bahkan sampai hari ini kami bersyukur. Kami boleh ada. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bila pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Dengan firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan itu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk kami menghadapi hari-hari kami. Kami tahu hari-hari yang akan kami lalui tidak mudah. Tetapi kami percaya kasih karunia Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Yang akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari satu anugerah kepada anugerah yang lebih besar. Dari satu kemurahan kepada kemurahan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Iya, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Kita sudah melewati tahun 2023. Tidak terasa ya, beberapa minggu kita sudah lewati. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship, Kingdom Worshipper yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tema tahun ini ya, Empowering Grace ya, the year of Empowering Grace. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita bisa melewati tahun ini. Kita tahu bahwa tahun ini tidak mudah. Banyak orang mengatakan tahun 2023 tidak mudah. Tetapi kita percaya kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah tolong. Kita percaya tahun ini juga kita bersama dengan Tuhan, kita akan lebih daripada pemenang. Bahkan Yesus yang berjalan dengan kita, Dia yang berjalan di depan kita, Dia yang terus memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, yaitu tema di bulan ini, Understanding the Gift. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, Understanding the Gift ya. Ayat bacaan dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Dikatakan di situ bahwa sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi saudara dikatakan di sini bahwa ada banyak rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Di minggu lalu sudah disampaikan banyak oleh Bapak Gembala, tetapi saya tidak akan mengupas di sini. Tapi saya akan memberikan satu tema, yaitu hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Kita akan belajar sama-sama hari ini. Sebelumnya kita akan baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita akan melihat bagaimana perempuan Kanaan, ya, dia mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Dikatakan dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi di sini dia mendapatkan anugerah yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Semua kita pasti mengharapkan yang terbaik, amin. Saya percaya bahwa setiap kita punya harapan-harapan, kita punya keinginan, kita punya kerinduan, kita punya cita-cita. Tentunya pasti yang terbaik yang akan kita harapkan di dalam kehidupan kita. Begitu pun dengan ibu perempuan Kanaan ini. Dia mengharapkan yang terbaik. Waktu itu anaknya sakit, kerasukan setan. Wow, saudara, hanya satu yang ibu ini minta. Ketika dia mendengar ada Yesus di sana, dia datang. Dikatakan di ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita tahu orang yang kerasukan setan, wow, itu pasti menakutkan, benar enggak saudara? Kami pernah melayani seorang perempuan ketika waktu ada di Batam ya. Ketika dia kerasukan setan, wow, mengerikan, mukanya sangat menakutkan. Bahkan dia bermanifestasi yang seperti ular gitu saudara. Mukanya ini mengerikan sekali. Dan saya percaya ibu perempuan Kanaan ini dia merasa khawatir akan anaknya. Dia berharap kesembuhan terjadi. Tapi Yesus waktu itu ada di sana. Perempuan ini datang kepada Yesus. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku ini loh kerasukan setan. Dia sangat menderita." Saudara, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini pun kita ada karena kasih karunia Tuhan, amin. Kita sehat karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia kita ada. Bahkan kita bersyukur kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sehingga kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Itu adalah idenya Allah sendiri. Allah ingin menyelamatkan kita. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan tidak ada andil dari manusia. Saudara, kalau dunia mengatakan bahwa untuk kita diselamatkan kita harus berbuat baik. Tetapi Yesus katakan bahwa karena kamu sudah diselamatkan, kamu harus berbuat baik, amin. Jadi berbuat baik ini adalah dampak karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, di situ bangsa Israel, mereka pernah mengalami yang namanya, wow, mungkin ya mereka, oh inilah kami bangsa pilihan Tuhan gitu kan.
umat pilihan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Jadi kalau mereka ada bukan karena kehebatan mereka. Kalau mereka menang berperang bukan karena hebat mereka. Bukan karena kuat mereka. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Ya, hanya karena kekuasaan Tuhan. Hanya kekuatan tangan Tuhan yang menjadikan mereka menang. Kita akan belajar melalui perempuan Kanaan ini. Ada banyak hal yang kita akan pelajari hari ini. Ada 3 hal ya, yang kita pelajari dari perempuan Kanaan ini. Bagaimana kita memperoleh kasih karunia daripada Tuhan itu. Yang pertama, kita lihat apa yang dilakukan perempuan Kanaan ini. Ketika anaknya sakit, ketika anaknya kerasukan setan, ketika anaknya menderita, dia datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-22 sampai dan ayat yang ke-25 saya bacakan. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wow, ini yang dilakukan perempuan Kanaan. Di masa kesulitannya, ketika dia menghadapi masalah, ketika anaknya kerasukan setan, dia berharap kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar datang kepada dia, tetapi dia menyembah Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-25 tadi, bahwa anakku kerasukan setan dan dia minta tolong Tuhan untuk menolong. Sekalipun waktu itu, saudara, berat bagi perempuan ini. Bagaimana mungkin? Tetapi dia sangat yakin bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia tidak hanya datang dengan sembarangan, tolong Yesus, tolong sembuhkan anakku yang sakit. Tidak, tapi dia memanggil nama Yesus. Itu adalah Tuhan. Di sini dalam arti bahwa perempuan Kanaan ini, dia menghormati Tuhan. Dia menghargai Tuhan. Dia tidak sembarangan datang kepada Tuhan. Dia punya sikap hati yang benar. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia pasti sanggup menolong. Dia pasti sanggup menyembuhkan anaknya. Sekalipun mustahil bagi manusia mungkin. Tetapi dia percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun dia bukan murid Kristus, saudara, tetapi dia yakin, dia dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Yesus tolong, Tuhan tolong anakku ini sakit, kerasukan setan, dia sangat menderita. Saudara, kita lihat bahwa perempuan ini nyapa Yesus dengan sebutan Tuhan. Wow, ini panggilan yang luar biasa. Panggilan yang sangat menghargai. Panggilan yang sangat menghormati. Sebuah sebutan yang mengandung penghormatan yang luar biasa. Meski mengalami penolakan waktu itu. Bukan hanya murid-muridnya yang menolak dia, tapi Yesus pun menolak. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya. Tetapi tidak membuat dia imannya goyah. Tidak membuat dia ya sudahlah kalau sudah ditolak, sudah aku pergi. Tidak, saudara. Tapi kita melihat sekalipun dia mengalami penolakan. Tapi perempuan ini dia tetap yakin. Dia tetap percaya, dia tetap berharap. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus, dia Allah yang sanggup
menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup memberkati, Allah yang sanggup membuat mujizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu yang dia yakini. Oleh karena itu dia datang dengan segenap hatinya, dengan sikap yang benar. Dia menghormati Tuhan. Mari saudara, bagaimana dengan kita? Apakah masih ada sikap hormat kita ketika kita datang kepada Tuhan? Ataukah ya sudahlah, aku kan orang Kristen, udah biasa nih hari Minggu aku harus ibadah. Ataukah ya sudahlah, sudah jadi kebiasaan kami untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau perempuan Kanaan ini, dia menghormati Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Masih adakah sikap hormat kita ketika kita datang kepada Tuhan? Apa yang menjadi permohonan kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Serahkan sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti selalu menolong kita. Amin. Seperti pujian tadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambut saja tidak diizinkan jatuh kalau Tuhan tidak berkehendak. Amin. Apalagi kehidupan kita, ya. Tuhan memelihara kita sedemikian luar biasa sampai hari ini. Oleh karena itu saudara, mari kita mau memiliki sikap hati yang menghormati Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Sebab dia percaya hanya Tuhan yang layak disembah. Amin. Jadi saudara, mari serahkan kehidupan kita. Bergantung terus kepada Tuhan. Jawaban Tuhan pasti Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jawaban Tuhan tergantung apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan, Tuhan pasti berikan kepada setiap kita. Amin. Tergantung sikap hati kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita menyalahkan orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Ketika kita mengalami masalah, yuk koreksi diri kita. Kalau kita yang salah, kita harus berubah. Amin. Kita mau bertobat, kita mau hidup kita semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin diperbaharui sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan. Bahkan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang terus menerus berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada siapa Tuhan mau memberi kasih karunia. Amin. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Jadi saudara, kasih karunia itu Tuhan berikan, Tuhan punya mau. Kepada siapa aku memberi kasih karunia, aku akan berikan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu Tuhan berikan secara gratis, secara cuma-cuma. Bukan karena murahan, tetapi karena kita tidak bisa membayarnya. Oleh karena itu dia berikan gratis. Dia berikan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Jadi saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita cuma-cuma, bukan karena murahan, tetapi karena saking mahalnya kita enggak akan sanggup membayar dengan apa yang kita punya. Amin. Oleh karena itu saudara, mari biarlah hari ini kita mau untuk kita memiliki sikap yang menghormati Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana sikap kita itu menentukan kehidupan kita. Apakah kita mau terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Amin. Hal yang kedua,
Perempuan Kanaan ini, dia memiliki kerendahan hati. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Perempuan ini punya sikap hati yang luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati. Sekalipun, kalau enggak dipandang masih mending ya. Enggak dianggap mungkin masih mending. Ini dikatakan apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Kalau saudara mungkin bertamu ke rumah orang terus dikatakan seperti itu gimana? Wes, gak tamu-tamuan gak. Iya kan saudara? Wes gak merono wes, gak ke situ lagi lah. Wes gak mau bertamu lagi. Saya yakin pasti itu saudara. Tetapi perempuan ini dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Sekalipun dia disamakan dengan binatang saudara, tapi tidak mengubah imannya untuk dia tetap datang kepada Tuhan. Mari kita memiliki kerendahan hati agar setiap harapan kita, agar setiap keinginan kita, agar setiap cita-cita kita bisa tercapai ya. Kasih karunia Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Saudara mau? Amin. Miliki kerendahan hati seperti perempuan Kanaan ini. Sekalipun wes paling jelek lah ya ini. Dikatakan dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Saudara, bagaimana kehidupan wanita, perempuan Kanaan ini? Saya yakin bahwa dia kerendahan hatinya sudah teruji saudara. Dia tetap datang sama Tuhan. Sekalipun dibilang seperti itu. Tidak membuat iman yang goyah. Dia justru datang kepada Tuhan. Dia justru berteriak kepada Tuhan. Sekalipun murid-murid udah menyuruh dia minggir. Udah ini berisik saja, ini teriak-teriak saja. Mengganggu saja. Tetapi perempuan Kanaan ini tetap dia rendah hati kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia Allah yang murah hati. Dia yakin, dia percaya Tuhan Yesus, dia Allah yang memiliki belas kasihan. Dia sangat yakin tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Sekalipun dia diperlakukan seperti itu, rasanya tidak mengenakkan bagi daging kita. Diolok-olok, dihina, gak enak saudara, sakit. Saudara kalau kita dihina sakit gak? Sakit. Diolok-olok sakit. Tidak mengenakkan bagi tubuh kita, tubuh jasmani kita. Tetapi perempuan Kanaan ini, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, kerendahan hati itu adalah hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat yang ke-12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya percaya karena perempuan Kanaan ini, dia memiliki kerendahan hati. Sehingga dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dia mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Yang gak layak sebenarnya. Yang gak mungkin sebenarnya dia terima. Tapi dia relakan hidupnya. Dia memiliki kerendahan hati. Dan dia percaya pasti dia akan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kerendahan hati akan mendahului kehormatan. Saudara mau mendapatkan kehormatan? Amin. Coba lambaikan tangan saudara. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Amin. Jangan menjadi sombong. Amin. Apapun yang kita alami hari ini, kalau kita diangkat Tuhan, tetap rendah hati. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetap rendah hati. Kalau kita diberi kepintaran, tetap rendah hati. Semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Amin.
Dan selanjutnya di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, wow, Tuhan ini sayang saudara. Tuhan mengasihani. Dan ini yang juga menjadi senantiasa teguran bagi kami. Terus rendah hati. Karena ketika kita rendah hati, kita percaya tadi ya, kerendahan hati ini mendahului kehormatan. Dan dikatakan Allah itu menentang orang yang congkak. Tuhan itu gak suka orang yang sombong. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Tapi dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saya percaya, saya melihat wajah-wajah orang-orang yang rendah hati di tempat ini. Amin. Orang-orang yang mau senantiasa hidup dalam kebenaran, mau senantiasa ditegur, mau senantiasa dinasehati. Kalau kita salah, kita rela ditegur. Amin. Kalau ada orang lain yang lebih daripada kita bisa mengakui, oh dia lebih hebat dari saya. Saudara, kerendahan hati artinya seperti itu ya. Kita bisa mengakui kelebihan orang dan kita bisa menyadari keterbatasan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, dan orang lain yang akan saling melengkapi setiap kehidupan kita. Amin. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia berharap dan percaya pada firman Tuhan. Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Wow, saudara, perempuan ini sekalipun dia mengalami hal yang tidak mengenakkan, ya sekalipun dia belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, dia tetap berseru, Tuhan Yesus kasihanilah anakku, anakku sakit, anakku menderita. Sekalipun murid-muridnya mengusir, sudah kamu pergi ribut saja gitu ya. Tapi perempuan Kanaan ini, dia terus menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Dia tidak bergantung apa kata orang. Mungkin orang yang ada di sekitar situ, mungkin murid-muridnya berkata, sudah pulang, gak mungkin anakmu sembuh. Mungkin saja, iya kan? Tapi perempuan Kanaan ini, dia tidak bergantung apa kata orang. Tetapi dia percaya apa kata firman Tuhan. Dia percaya apa kata Tuhan. Manusia boleh mengatakan A, kalau Tuhan berkehendak B, iya kan? Saudara, tahun 2023 mungkin orang-orang bisa mengatakan tahun yang sulit, tahun yang sukar, gak mudah. Tetapi orang yang percaya Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan katakan engkau akan hidup dalam anugerah. Engkau akan senantiasa diberkati Tuhan. Engkau akan senantiasa dipimpin Tuhan. Engkau akan senantiasa dituntun Tuhan. Tanganmu akan dipegang Tuhan. Dan engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Amin. Saudara, mari jangan kita berharap atau menggantungkan harapan kita kepada apa kata orang. Orang boleh berkata apapun, tapi percaya Tuhan yang berjanji, ia setia. Janji Tuhan iya dan amin, amin. Dia yang berjanji, dia pasti menggenapinya. Kalau manusia yang berjanji siap-siap dikecewakan, amin. Haleluya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah lalai menepati janjinya bagi setiap kehidupan kita. Yuk, mari kita hari ini, kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Yang penting apa kata firman Tuhan. Manusia boleh katakan yang lain. Manusia boleh katakan yang terburuk. Tetapi firman Tuhan penuh dengan kuasa. Firman Tuhan sanggup menciptakan. Firman Tuhan sanggup mengubah dari yang sakit menjadi sembuh. Amin. Dari kutuk menjadi berkat. Firman Tuhan berkuasa. Dari yang gak ada pekerjaan, amin. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan kita.
Apa yang gak mungkin bagi kita, mustahil bagi kita. Tahun ini kita bisa mengalami terobosan. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, kita akan mengalami terobosan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari terus pegang janji Tuhan. Terus berpegang pada apa kata firman Tuhan. Jangan apa kata manusia. Seperti lagu, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Jadi hidup kita ditentukan perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang akan terus mengubahkan kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-28, ketika perempuan Kanaan ini terus berseru kepada Yesus. Yesus yang Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia gak tega loh saudara, ya kan? Orang yang berseru-seru mungkin awalnya seakan-akan ditolak. Sudah kamu pergi saja, sudah kamu minggir sana, sudah kamu pergi. Gak mungkinlah anakmu sembuh. Tapi di ayat yang ke-28, Yesus sendiri yang menjawab. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Ketika perempuan Kanaan ini terus berseru kepada Tuhan, dia tidak mempedulikan sekitarnya. Dia tidak mempedulikan sekelilingnya. Yang dia peduli, Yesus sanggup menolong. Yang dia tahu Yesus sanggup mengubahkan. Yang dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan akhirnya Yesus sendiri mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa iman perempuan Kanaan ini luar biasa. Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan kita, iman itu menjadi sempurna. Coba kalau perempuan Kanaan ini ketika diusir terus dia pergi. Wow, gak akan mengalami. Dia gak akan mengalami mujizat bagi anaknya. Dia akan gak mengalami hal yang luar biasa. Anaknya gak sembuh. Kalau ketika dia mengalami diusir terus dia pergi. Ya sudahlah, gak ikut Tuhan Yesus lah. Sudahlah, gak mau berdoa lagi lah. Ya sudahlah, aku berhenti di sini saja. Saudara, untuk kita terus mengalami kasih karunia Tuhan. Untuk kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Grace, gift, pemberian daripada Tuhan. Mari terus iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita terus melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri katakan, iman besar imanmu ibu. Sehingga waktu itu apa yang menjadi pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Dia mendapatkan jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Amin saudara. Biarlah ini juga yang menjadi mengingatkan setiap kita. Yuk biarlah kita mau hidup berpegang kepada apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata manusia, bukan apa kata dunia. Kita percaya hidup kita ada karena firman Tuhan. Amin. Bilangan 6 ayat 24 sampai yang ke-26. Yang harus kita selalu ingat di dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini di tengah dunia yang sangat tidak menentu. Usaha banyak yang bangkrut mungkin. Tapi saudara, kita mau terus perkatakan firman Tuhan. Bilangan 6 ayat 24 sampai yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini yang harus terus kita ingat.
bahwa Tuhan senantiasa menjagai kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita ada hari ini. Dan senantiasa memelihara kehidupan kita. Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu pada hari ini. Dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan kita orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini. Mari kita mau belajar dari perempuan Kanaan ini. Supaya kita hidup di dalam kasih karunia yang luar biasa daripada Allah. Yuk miliki sikap yang menghormati Tuhan. Memiliki kerendahan hati. Berharap dan percaya firman Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Haleluya, saya undang pemain musik pemuji untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu Dia selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang senantiasa menolong kami. Apapun keberadaan kami, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami. Kami tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kau Tuhan yang sanggup memberkati kami. Kau yang sanggup Tuhan mengubahkan dari kutuk menjadi berkat. Dari duka cita menjadi sukacita. Kain kabung menjadi tari-tarian. Kami percaya masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, itu akan membawa kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Amplop yang merah itu untuk persembahan, kemudian yang biru untuk persembahan misi. Sekalian merah untuk persembahan umum, yang biru untuk persembahan misi. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, yang mengajarkan kepada kita semua untuk kita boleh takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan kita boleh kita ada seperti sekarang ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan kemampuan kita sendiri. Tapi biarlah Roh Kudus saja akan memimpin kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu PDP Priscilla Lipi atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami terberkati sekali. Biarlah ini menjadi pegangan hidup kita ke depan. Amin. Baik, untuk itu kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan untuk kita bisa persembahan umum ini untuk mengisi perbendaharaan di rumah Tuhan, kemudian untuk persembahan misi. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini yang sudah meneguhkan kami untuk kami boleh takut, hormat, dan selalu menaruh harapan kami kepadamu. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, tumbuh, berkembang, dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat berkenan di hadirat-Mu, dapat menjadi perbendaharaan di rumah-Mu untuk menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah persembahan misi yang kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di atas muka bumi ini, sehingga semakin banyak manusia yang datang untuk menyembah, memuliakan Kau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita karena kami percaya janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan tidak ada yang tidak Engkau tepati. Engkau akan menggenapi segenap janji-janji-Mu seperti yang sudah Engkau sampaikan dalam firman-Mu, sesuai dengan waktu yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami membawa persembahan kami dengan sukacita ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku
Allah Roh Kudus yang begitu sempurna dan begitu penuh karunia. Dan juga janji Tuhan adalah murni. Kasih karunia-Nya yang begitu besar untuk kita semua. Maka diberikannya kepada kita. Apa yang kita kehendaki akan menjadi berhasil. Apa yang kita rancangkan. Sebab Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau untuk berjalan sendiri dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Juga Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau baik yang di kota maupun yang di desa. Diberkatilah hasil bumimu, hasil ladangmu, hasil ternakmu, dan juga diberkatilah seluruh keluarga sanak saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu dan juga perbendaharanya yang melimpah ruah ke atas keluargamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Haleluya. Mari kita terima berkat. Haleluya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersehati dan sepakat, mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.